Bayangin teman-teman, sudah orderannya dipesan, diproses, ternyata itu bukan pesanan real, dan itu adalah pesanan yang mungkin teman-teman belum pernah ngalamin. Ini Mas Gus sedikit cerita pengalaman. Jadi kemarin cerita ada sedikit pesanan yang fake order di beberapa toko Mas Gus, dan hampir semuanya itu, bahkan sampai JNT yang aja itu nggak mau ngambil pesanan yang apa itu, yang emang bener pesanan. Sebenarnya itu apa, itu nanti kita bahas di video kali ini. Itu adalah yang teman-teman mungkin sudah pernah dengar juga, itu adalah pesanan-pesanan bom COD. Bom COD itu seperti apa? Nah, sedikit nanti Mas Gus kita akan bahas di sini, dan bagaimana solusinya. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah mengalami kejadian seperti ini, nanti bisa sharing ke kita, tulis di kolom komentar nanti, biar buat evaluasi kita dan juga buat masukan atau ke teman-teman yang lain yang nonton video ini. Kita jelaskan sedikit teman-teman, apa itu bom COD. Itu bom COD. Bom COD itu sistemnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman dapat orderan real yang masuk ke toko teman-teman. Orderannya masuk ini di order sama si pihak yang tidak bertanggung jawab ini. Yang kedua adalah yang order dari orderan real ini adalah orang yang pihak tidak bertanggung jawab. Jadi misal nih, ini anggap aja toko teman-teman, toko. Terus di sini pihak yang nggak bertanggung jawab, gitu ya teman-teman. Terus di sini adalah alamat atau yang dibuat sama pihak yang nggak bertanggung jawab, alamat atau korban. Alamat korban ini penipu, pihak yang nggak bertanggung jawab. Jadi prosesnya seperti ini teman-teman. Orang ini akan order ke toko kita dengan pesanan COD. Nah, COD-nya orang ini nggak dialamatkan ke tempatnya ini. Jadi COD-nya ditujukan ke alamat orang ini. Nah, kenapa Mas Gus bisa tahu itu pesanan COD? Dan ini orang ini nggak cuma satu pesanan ya teman-teman. Ini bisa puluhan pesanan yang dipesan dengan alamat ininya berbeda-beda. Di sini mungkin ada, di sini juga ada. Nah, seperti ini teman-teman. Dia check outnya seperti ini. Dia check out dikirimkan dari beberapa alamat seperti ini. Dan ini orang ini nanti ada yang terima, dia random. Ada yang nggak merasa pesan, dikembalikan. Ada juga rata-rata yang komplain ke kita karena nggak merasa pesan tapi dikirim. Nah, kasusnya di toko Mas Gus juga sama. Orang-orang ini dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa cari nama tokonya yang apa itu, yang ada di dalam paketnya kan ada nama toko, nomor HP itu juga. Dia hanya komplain bisa lewat itu, tapi kalau dicari di pesanannya nggak ada. Dia pesannya di sini. Nah, setelah paket ini sampai teman-teman, nah paket ini ada yang terima, di sini bekerja lagi. Di sini bekerja lagi dengan cara dia akan mengajukan pengembalian ke toko lagi dengan alasan barang tidak sesuai. Contoh tidak sesuai itu dia macam-macam alasannya teman-teman. Dia bisa ngambil dari ulasan yang sudah ada. Contoh kayak ini teman-teman. Ini pesanan juga sama, dia juga mengajukan pengembalian. Padahal di sini dia itu pesanannya bisa dilihat ya teman-teman. Ini adalah warna abu ukuran 29. Dia di pengajuan pengembaliannya itu di sini dikasih foto warna yang lainnya dan ukurannya pun juga nggak sama teman-teman. Nih dicari warna lainnya, ini yang diterima adalah warna hitam dengan alasan seperti itu. Ukurannya pun 33. Ini nggak mungkin kalau dari tim kita. Kalau dari tim kita misal salah ukuran bisa, tapi nggak mungkin sejauh ini dari 29 ke 33. Kalau salah warna juga bisa, cuma salah warnanya misal ukuran 29 dia tetap juga 29. Ini foto ini dia dapat dari
ulasan-ulasan atau review yang ini buat bahan. Nah nanti setelah dia dikembalikan, sekarang kan marketplace ketika sudah pengajuan otomatis uangnya juga dikasih teman-teman. Lah yang dicari orang-orang seperti ini tadi itu seperti itu teman-teman. Kebijakan marketplace ketika sudah pengajuan pengembalian ini, walaupun nanti belum tahu barangnya sesuai apa enggak, si marketplace ini langsung uangnya dikembalikan ke customer ini. Dan ini adalah orang-orang dengan penipuan cara terbaru yang dinamakan adalah bom COD itu teman-teman. Itu saya rasa sangat merugikan sekali, terutama buat kita seller. Yang merasa dirugikan adalah seller pertama, yang kedua juga customer yang alamatnya ini dipakai buat COD itu tadi, padahal dia nggak merasa pesan di sini teman-teman, nggak merasa pesan dan dia terima. Kadang kalau orang yang paham dia aku nggak merasa pesan, dia akan ditolak. Tapi kalau orang nggak tahu kan kadang dibayar saudaranya, mungkin kalau suaminya lagi kerja dibayar istrinya yang di rumah, kan seperti itu teman-teman. Kasihan juga kurirnya juga. Ini orang-orang seperti ini kalau bisa itu dimasukkan penjara aja itu teman-teman. Nah marketplace sistemnya juga harus diperbaiki menurutku teman-teman. Satu, emang harus dilihat lagi dari segi orderannya itu benar-benar apa enggak, dan harus ada verifikasi lagi, nggak asal pengembalian terus uangnya kembali masuk ke Shopee, nggak usah, atau mungkin langsung dikembalikan ke rekening tertentu. Kalau di TikTok kan seperti itu ya teman-teman. Itu justru memudahkan orang, pengennya memudahkan customernya, tapi kalau disalahkan kayak gini siapa yang mau bertanggung jawab? Oke, kalau menurut Mas Gus sih seperti itu sih teman-teman. Ini Mas Gus juga lagi cari solusinya buat buat ini kalau kita seperti ini baru sadar Mas Gus teman-teman, ada beberapa pesanan yang kita banding berhasil dan ada juga yang ditolak. Nah kalau ditolak kan kita juga rugi banyak teman-teman, gitu ya teman-teman. Dan mungkin nanti juga Mas Gus ini, kalau teman-teman sudah mengalami kayak gini, boleh ditulis kolom komentar biar nggak kejadian seperti ini, apa yang teman-teman lakukan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Nanti kalau teman-teman sudah pernah ngalamin kasus seperti ini, boleh tulis di kolom komentar, kita sharing-sharing, nanti siapa tahu bisa kita dapatkan insight buat masukan juga buat teman-teman yang lain yang belum pernah kejadian. Tapi mungkin nanti Mas Gus akan beberapa ada action sih, salah satunya adalah CCTV buat packing, kita persiapan itu nanti kalau banding biar kita punya bukti ketika di packing dengan nomor pesanan tersebut dan alamat tersebut benar-benar barang kita. Itu paling yang Mas Gus bisa kerjakan, dan mungkin kita bisa sharing-sharing ke teman-teman yang lain juga biar nggak kejadian di toko teman-teman yang lain. Oke, itu aja teman-teman, see you next video. Kita bahas apa lagi? Jualan cerdas, orderan deras.